Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Sapra Bani dari kelas 11 IPA 2 absen 2. Saya Fatia Minaza dari kelas 11 IPA 2 absen 12. Jadi di sini kita akan membahas sejarah kejayaan Islam. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini dibagi ke dalam 2 fase, yaitu ada fase ekspansi dan integrasi, yang kedua ada fase disintegrasi. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode pertengahan ini dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan juga fase munculnya ketiga kerajaan besar. Fase kemunduran ini ada pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Sedangkan fase munculnya ketiga kerajaan besar ini ada pada tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Lalu yang ketiga ada periode modern. Periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaharu Islam. Lalu yang kedua ada kemajuan umat Islam. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Beberapa faktor internal yang mendorong kemajuan umat Islam. Yang pertama ada umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. Yang kedua ada ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga ada Islam adalah rahmat seluruh alam. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Berikut beberapa faktor eksternal yang mendorong kemajuan umat Islam. Yang pertama ada terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada giatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu pada masa ini muncullah tokoh-tokoh Islam yang semangat beristihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa-masa ini sebagai berikut, yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Ada juga bidang kedokteran. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa tersebut adalah ada Jabir bin Hayyan, Tabib bin Qurra, dan juga Ar-Razi Razes. Bidang matematika. Dalam bidang matematika ada beberapa ilmuwan, yaitu ada Umar Al-Faruqan dan Al-Khwarizmi. Dalam ilmu hadis ini ada beberapa kitab yang disusun oleh tokoh-tokoh besar. Yang pertama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan juga Abu Daud. Lalu yang terakhir ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Di sini kita akan mengambil 2 tokoh. Yang pertama ada Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Ghazalah, sebuah kota kecil dekat Khorasan. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Ia mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad sekaligus sebagai guru besarnya. Lalu ada mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sejak kecil mempelajari Al-Quran dan juga ilmu-ilmu agama. Setelah itu ia juga mempelajari ilmu fisika, geometri, logika, dan juga astronomi. Dan juga ada banyak-banyak ilmu yang lainnya. Bapak kedokteran modern ini atau Ibnu Sina mempunyai karya-karyanya yang terkenal sebagai berikut. Ada Syifa penyembuhan dan juga Al-Qanun Fitib pengaturan-pengaturan dalam kedokteran. Ada Al-Isyarat wa At-Tanbihat atau isyarat dalam penjelasan, Mantik Al-Musyarikiyin, dan juga Uyun Al-Hikmah atau mata air hikmah. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.